Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur pada materi sesar dan kinematika sesar. Dan video ini merupakan video bagian terakhir terkait dengan kinematika sesar, video bagian keempat, yang dimana ini merupakan part keduanya ya, dari apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ini bagian kedua dari kinematika. Nah, setelah tadi kita menjelaskan terkait aspek dasar, apa itu kinematika dan apa hubungan dengan sesar, kita akan maksud ke bukti-bukti kinematika ya. Jadi teman-teman semua, jadi dalam melakukan analisis kinematika dalam sebuah sesar, itu kita perlu melihat secara langsung geometrinya seperti apa, lalu bidang-bidangnya apa saja, dan terkait dengan bukti-bukti yang ditemukan pada daerah sesar tersebut. Ada yang kita sebut sebagai cermin sesar, yang teman-teman sudah dapat ya di pertemuan di video awal. Cermin sesar itu salah satu bukti kunci untuk bisa kita mengetahui bidang sesar secara komprehensif. Jadi kita secara 3 dimensi ya, bukan lagi secara separation, tapi memang benar-benar 2D-nya gitu ya. Nah, tentunya pada cermin sesar itu seringkali menampakkan bukti-bukti pergerakan lainnya. Jadi dia bisa menunjukkan refleksif kah atau bukti diffraction kah dengan fitur-fitur tertentu. Nah, salah satunya seperti yang ditampilkan di ini ya, ini yang kita sebut sebagai second sight gitu ya, dengan memiliki fitur bergaris-garisnya. Teman-teman bisa dilihat garis-garis ini yang kita sebut sebagai striae atau silicon line ya, garis-garisnya dia menunjukkan pergerakan tertentu ya. Dalam hal ini mungkin bisa kita lihat dia pergerakannya ke atas dan ke bawah. Nah, dan juga teman-teman perlu tahu ini seperti ada tekstur menangga ya teman-teman semua, yang seolah-olah ini tangganya itu dia memiliki tangganya itu dia turun ke kiri gitu, turun ke bawah, maaf. Teman-teman bisa lihat di sini ini ada seperti menangga gini ya, gitu yang menangga. Nah, teman-teman bisa lihat ini seolah-olah dia itu memiliki pergerakan cenderung ke arah bawah. Ini yang kita sebut sebagai Chattermark. Chattermark atau tangga, sistem menangganya gitu ya. Nah, Chattermark ini nantinya juga bisa menjadi salah satu komponen yang bisa kita katakan atau yang membantu kita dalam menentukan arah pergerakan sebuah sesar tersebut. Apakah dia sesar naik atau sesar normal. Dalam hal ini, misalkan kita melihat ini di satu tembok ya, satu dinding di hadapan kita, maka kita bisa katakan ya, rekan-rekan semua, jadi bilang sesar strike-nya begini, strike sesarnya mungkin begini ya, tipnya begini kita. Nah, misalkan begini ya, kita ukur dengan kompas tentunya, dan juga kita memiliki slick line begini. Nanti teman-teman bisa ukur pitch-nya ya, ataupun bisa ukur rate-nya ya, gitu, ataupun tren dengan pelangnya gitu. Nah, tentunya selain itu juga kita harus tahu bagaimana sistem menangganya. Dan sistem menangga ini biasanya terekam pada footwall, pada bagian footwall. Sering sekali terekamnya di bagian footwall begitu ya. Karena seolah-olah kan footwall yang diam gitu ya, sedangkan hingwall yang bergerak. Nah, jadi singkat cerita karena dia menangganya begini teman-teman semua, dia seolah-olah turun ke bawah tangganya. Jadi kita tarik garis gini. Jadi ini kita bisa katakan apabila ini footwall, maka dia itu merupakan sebuah sesar normal. Gampangnya begini. Nih. Nah, di sini kita lihat ada beginilah sistem menangganya. Gitu ya. Sorry. Ini terlalu ekstrim. Kita gambarkan begitu saja. Teman-teman punya di sini ya, ini footwall ya. Beginilah ya. Gitu ya. Atau beginilah. Ups, sorry. Bukan begini. Ya, begini. Nah, begini ya. Kurang lebih begitulah gambarannya ya. Ini footwallnya dan ini hanging wallnya. Nah, karena tangganya begini, ini dia akan makanya turun begini. Dia akan turun seperti itu. Beda ceritanya rekan-rekan apabila teman-teman nanti menemukan sistem menangga atau Chattermark yang begini. Nah, kalau yang begini, ini kan berarti kayak gini kan tangganya. Ini cenderung pergerakannya ke atas. Jadi membentuk sesar naik. Jadi Chattermark ini bisa menjadi salah satu kunci. Nah, ini semua nanti kita akan bahas secara tuntas teman-teman ya pada video pembelajaran ini.
Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah tentunya stick lines ya. Ini sudah saya berikan spoiler pada pertemuan sebelumnya. Jadi merupakan sebuah struktur linear atau struktur garis. Tentunya apabila kita berbicara struktur garis, kita tentunya menggunakan trend dengan pelang ya untuk mengukurnya gitu. Dan ini yang biasa terekam pada silicon side atau cermin besar gitu ya. Pada permukaan silicon side gitu. Ini bisa kita lihat ya, ini struktur garis. Nah, ini juga ada menangganya teman-teman ya. Kita bisa lihat menangganya kan begini nih warnanya. Naik ke atas kan. Jadi kita bisa tarik ke atas. Nah, ini silicon line juga, ini juga silicon line. Nah, ini kita lihat nih. Ini cantik sekali ya sebenarnya. Nah, kita bisa lihat begini, begini, begini. Nah, ini geraknya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan lihat silicon line-nya. Jadi sebenarnya arah pergerakan dari chart mark. Tapi untuk ininya apa namanya? Azimutnya itu dari silicon line. Kita bisa lihat begini ya. Nah, oke. Baik. Itu silicon line. Nah, kedua tentunya cermin besar dan gores garis begitu ya. Triai. Ini yang sudah dijelaskan tadi saya perkuat saja. Teman-teman semua, jadi dalam suatu bidang sesar seperti gambar yang sebelah kanan ya, kita pasti memiliki ada yang kita sebut sebagai side dip-nya, tentunya ini sesarnya ya. Dan kita nanti memiliki garis-garisnya, teman-teman semua. Nah, dalam hal ini kan garis-garis seperti ini. Nah, tentunya garis-garis ini hanya menyatakan sebuah garis saja, tapi dia tidak bisa menunjukkan arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, begitu ya. Nah, tentunya untuk mencari tahu atas bawahnya, itu kita perlu melihat dari fitur lain. Ya, tadi saya bilang catatan mark tadi ya. Nih, sorry, ini salah ya panahnya ya. Ini seharusnya panahnya ke atas. Ya. Karena dia seolah-olah menangga ke atas kan. Semakin atas semakin tipis gitu ya. Jadi dia pergi ke atas. Garis-garisnya ini yang tadi teman-teman bisa lihat semuanya ya. Kelihatan banget ya pokoknya ya. Inilah, ini garis-garisnya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang teman-teman perlu uh, ketahui. Ini juga sudah dicantumkan atau dijelaskan pada praktikum saya rasa. Jadi pertama tentunya kita memiliki strike sesarnya dan juga dip sesarnya ya. Ini dipnya. Dip sesarnya. Lalu kita juga memiliki silicon line yang nanti bisa diukur trend maupun pelangnya. Ya, ini trendnya nih. Dan ini pelangnya ataupun rate-nya. Dalam hal ini mungkin kita bisa ukur pitch-nya. Nah, pastikan rekan-rekan semua sebelum mengukur trend dengan pelang, kita sudah mengetahui arah pergerakan relatifnya, apakah ke atas atau ke bawah begitu ya. Agar bisa menyesuaikan dengan trend pelang ataupun dengan rate-nya atau pitch-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, selain dari garis-garis tadi, kita juga bisa lihat ada yang kita sebut sebagai groove marks begitu ya. Jadi seperti ada nih kayak tahanan begitu ya. Ini sebenarnya kayak tangga juga, cuman dia lebih spesifik ya. Dia membentuk suatu ridge gitu kan ya. Ada depresinya juga. Nah, ini kita sebut sebagai groove marks yang bisa menunjukkan arah pergerakan. Nah, singkat cerita, secara normal dia menunjukkan groove marks seperti ini ya. Tek, 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 gitu ya. Dia seperti ketahan. Jadi konsepnya sama seperti menangga juga gitu. Nah, tentunya dia pasti akan bergerak ke zona yang lebih. Ya, baik. Nah, ini di sini juga ada yang kita sebut sebagai corrugate lineation. Jadi sebenarnya ini seperti kelurusan saja rekan-rekan ya, tapi dia membentuk seperti ini apa atap begitu ya. Untuk atau dalam aspek kinematik, corrugate lineation ini sebenarnya tidak berbeda dengan yang lain begitu ya. Cuman ini dia menampilkan suatu gambaran tersendiri begitu ya. Dan ini biasanya terjadi pada batuan-batuan yang uh, sudah lama atau sudah tua atau sudah keras begitu ya. Nah, oke. Selain itu juga kita bisa menemukan suatu drag. Nah, teman-teman, drag itu kan berarti seperti membentuk ini ya, apa kecotan gitu ya. Jadi adanya rotasi secara singkat atau secara internal lah ya sepanjang sesarnya. Di mana nanti kita bisa lihat nih contohnya seperti ini. Nah, ini seperti drag fold ataupun apa. Jadi ada fitur ductile-nya ketika dia tersesarkan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada batuan yang memiliki sifat poroelastik begitu ya, teman-teman ya. Karena brittle deformation pada ductile styles pada brittle deformation itu hanya terjadi pada batuan poroelastik.
Tapi dia bisa membentuk lipatan seperti ini yang nanti sebenarnya lipatannya juga terdapat offset di sini kan. Kalau teman-teman perhatikan, jadi kita bisa lihat di sini ya. Saya drawingkan lagi. Di sini kita bisa lihat lipatannya ya. Ini yang kita sebut sebagai drag. Nanti bisa membentuk drag seperti ini ataupun bisa membentuk drag fold. Jadi lipatan yang terseret gitu ya. Ini contohnya teman-teman semua. Jadi drag pada normal fold, cenderung kalau normal fold itu akan membentuk drag seperti ini ya. Dia seperti jatuh gitu kan. Dia keseret, dia ke bawah turun, dia keseret bentuk lingkaran. Kalau misalkan sesar naik, biasanya dia cenderung membentuk lipatan seret gitu ya. Dia melipat dulu, dia membentuk lipatan dulu, anti clean dulu, baru dia terseret. Oke. Ini juga salah satu kunci ketika teman-teman melihat ada cekungan di sini. Ada yang melengkung begini yang membentuk cekungan ya. Ini juga membentuk cekungan gini. Kita bisa katakan mungkin akan ada arah tegasan dari sini. Dorongan dari sini. Sehingga dia membentuk cekung sehingga ini seperti gambar yang di bawah. Ini kita bisa katakan ini secara normal karena arahnya pasti begini kan. Arah dorongannya begitu. Yang dimana nanti kita kaitkan dengan regionalnya seperti ini. Oke, tentunya drag ini bisa sebagai parameter dari arah atau dari kinematikanya. Oke, nah ini juga kita akan bahas sedikit lagi terkait dengan kinematik dengan antitetik dan sintetik. Nah, teman-teman semua, jadi kita mengenal istilah antitetik dan sintetik itu dengan ini ya, model Harding gitu, model Riddle juga banyak ya membicarakan tentang antitetik dan sintetik fault. Nah, synthetic fault ini merupakan suatu sesar utama yang kita bisa katakan sesar primer. Tentunya dia memiliki arah yang umum dengan arah sesar utamanya begitu. Sedangkan antitetic fault itu merupakan sesar yang berlawanan gitu kan. Nah, ketika teman-teman membayangkan model Poisson yang begini, nomor satu dari atas dia menghasilkan begini ya, shear fractures. Nah, walaupun kita memiliki dua bidang ini, tentunya teman-teman pada di lapangannya, keadaan di lapangannya itu hanya memiliki satu bidang utama, satu main faultnya, satu arah utamanya. Akan arah utamanya ke sini ya. Ini arah utamanya. Jadi gambar lah ya. Ini arah utamanya. Tentunya ketika kita menemukan sesar yang begini, bisa juga kita katakan sesar. Tapi ini sesar antitetik. Jadi sesar yang dengan sistem tegasan yang sama, cuma satunya sama dari arahnya sama, tapi dia berlawanan arah. Ada antitetik dan ada synthetic fault yang dimana kita bisa jelaskan dengan secara lengkap di gambar yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan di praktikum rekan-rekan ya untuk gambar yang sebelah kanan. Tapi saya singkat saja sedikit. Jadi ini percobaan ini percobaan dari Riddle ya. Sebenarnya dari gambar Harding juga sama. Ini sebenarnya di tektonofisik sebenarnya sudah sempat saya jelaskan juga, tapi memang diundur juga apa namanya ditarik juga. Saya nanti akan jelaskan secara lengkap di geologi struktur begitu. Nah, ini sikatnya begini teman-teman. Jadi ada satu lingkaran ya. Awalnya lingkaran ya. Lingkaran berarti model belum terdeformasi ya. Lalu dia digeser, dia mengalami ya bentukan simple shear lah ya. Dia digeser gini ya, ke kanan dan ke kiri. Maka lingkaran yang terbuat dari lempung ini ya, maka dia akan membentuk elips seperti ini. Sampai sini saya rasa teman-teman sudah paham ya, harus sudah paham. Kalau misalkan belum paham, silakan balik lagi dengan di materi strain gitu ya, dan deformasi. Nah, panah-panah ini teman-teman semua, ini ditunjukkan dengan arah seperti ini. Ini pelan-pelan ya, nah, silakan dicermati dengan baik-baik rekan-rekan. Begini, oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, nah, dengan adanya arah panah ke sini teman-teman semua, yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri, itu akan menciptakan respon atau perubahan tekanan, perubahan stres atau dia akan mengalami stres internal, di mana di sini dia mengalami kontraksi, berarti pemendekan ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa kaitkan dengan ini, dengan compressive stress, ya. Kita bisa kaitkan dengan compressive stress. Dan di sini dia mengalami tarikan, ya, tarikan.
begitu. Jadi selalu begitu. Ketika kita memiliki gaya yang bergeser, gaya begini dan begini, selalu memiliki kompresi ke arah sini dan memiliki tarikan ke arah sini, arah berlawanan 90 derajat pokoknya. Nah, terbaliknya kalau misalkan kita sinisral, kita balik aja. Ini kompresinya dari sini, extension dari sini. Atau tensile ya. Kita bicara tensile aja. Kita bicara stresnya aja. Kompresif dan tensilenya. Nah, ketika kita mendapatkan kompresi dari sini, teman-teman semua, artiannya secara internal lingkaran ini dia memiliki sigma 1 dari arah yang sama dengan arah C-nya. Nih. Nah, gitu. Ini percobaan ya, jadi eksperimen. Nah, dari eksperimen tersebut ketika sigma 1 ketika digeser dari arah ini ya ke kanan dan ke kiri secara dekstal kita katakan seperti itu ya. Nah, dia menghasilkan sesar synthetic fault seperti ini. Begitu. Ini yang kita sebut sebagai sesar sintetik. Tentunya dia memiliki 30 derajat. Di sisi lain, dia memiliki sesar yang kita sebut sebagai antitetik. Ya. Sebenarnya antitetik dan sintetik itu sebenarnya kita bisa lihat dari dominasi saja atau besaran slipnya. Ya, kadang yang bagian kiri jadi sintetik, kadang yang bagian kanan jadi sintetik gitu ya. Jelas kita menghasilkan sesar geser ya di sini ya, teman-teman semua. Nah, selain itu, mineral lempung tadi, yang lingkaran ini tadi, dia juga terlipat di bagian tengahnya dengan arah seperti ini. Tegak lurus terhadap arah sigma 1. Ya. Dia mulai lipatan di sini. Anticline, syncline, anticline, syncline. Pun juga dia memiliki sesar naik. Ini. Dengan arah yang sama dengan arah perlipatan tadi. Tegak lurus terhadap sigma 1. Dan yang terakhir, akan ada sesar normal di bagian sini. Ya. Yang memiliki orientasi tegak lurus terhadap arah sesar naiknya. Begitu. Nah, ini eksperimen dan ini yang bisa kita jadikan patokan rekan-rekan semua ketika kita melakukan pemetaan atau setidaknya kita melakukan analisis kelurusan, lalu kita masuk lihat rosetnya, lalu kita interpretasi tegasan utamanya dari mana dan apa yang akan kita temukan kayak di lapangan, kita bisa menggunakan ini. Nah, nanti penerapannya kita sambil jalan saja di praktikum mungkin akan lebih banyak dibahasnya ya. Nah, singkat cerita di sini pun kita akan menemukan yang kita sebut sebagai vein ya di sini ya. Gitu ya. Karena arah ekstensi ini kan ke arah sini ya. Berarti dia kamarnya begini. Nanti kita akan menunjukkan gas fracture dan sebagainya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Kita hapus dulu sedikit. Kita hapus dulu. Setelah lanjutkan. Nah, ini terkait dengan Riddle shear sebenarnya teman-teman semua. Jadi, gini. Sebenarnya saya pakai harding tadi ya. Salah. Jadi ini itu nanti akan dia akan melahirkan struktur-struktur lainnya yang nanti bisa seperti ini begitu ya. Bisa seperti ada yang kita sebut sebagai order-order selanjutnya begitu ya. Nah, salah satunya juga nanti akan menampilkan fitur-fitur yang teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, jadi ini merupakan suatu kondisi di mana sesar dan permukaan slip menunjukkan shear fractures yang yang berkembang ya. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman semua. Jadi dia memiliki pergeseran. Jadi pergeseran tadi kita sebut sebagai shear fractures ya. Jadi dia bergeser begini, maka dia akan menghasilkan bukaan-bukaan seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu C-nya di sini, E-nya di sini ya. Ini sigma, anggaplah ini sigma satunya, ini sigma tiganya. Dia memiliki pola paralel tentunya ya terhadap sigma 1. Kita udah tahu itu di pekan-pekan yang sebelumnya. Dan dia memiliki arah bukaan searah dengan arah sigma tiganya gitu. Sama dengan ini. Nah, ini juga sama ya, ini yang tadi riddle. Jadi ini gampangnya, ini adalah sintetiknya teman-teman semua. Ini adalah antitetiknya. Ini sebenarnya geseran umumnya seperti apa. Dan yang T-nya itu ini. Ini kekar-kekarnya kan. Gitu. Nah, ini yang nanti ini kita bahas di kesempatan yang lain ya. Untuk riddle shear.
spesifik soalnya. Oke, ini juga ada beberapa, nanti akan membentuk watermark seperti gambar yang di sini. Ini membentuk watermark yang tadi ya, yang ada tumpukan-tumpukan dan beberapa fitur. Bisa dilihat juga ini proses perkembangan sesar teman-teman semua. Jadi dia akan memiliki beberapa fitur. Makanya sesar itu nggak bisa kita ambil satu saja. Jadi kita perlu ambil beberapa fitur banyak begitu ya. Jadi kita mau nggak mau juga tidak bisa mengasumsikan, oh ini sesar, kita ambil, kita gambarkan di peta. Nggak bisa, kita harus coba cari lagi gitu ya. Harus ada data pembanding yang bisa memperkuat sesar tersebut ataupun bisa memberi pertimbangan lain begitu ya. Bahwasanya mungkin strukturnya bukan seperti yang kita lihat. Nah, tentunya nanti dari situ kita masukkan semua ke Veronet gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa ini apa namanya mengolah, dan juga biasanya nanti juga kita akan menemukan apa yang disebut sebagai inversi. Oke, dalam hal ini inversinya itu bukan secara pembalikan, tapi kita ini apa namanya mengumpulkan data-data yang kita temukan seperti di gambar ini ya. Kita menemukan data bidang-bidang tertentu dengan arah pergerakannya, lalu kita plot, dan akhirnya nanti kita olah, kita menemukan posisi dari principal stress, di mana ada sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, gitu ya, teman-teman semua. Nah, dari sini semua, teman-teman, jadi sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini, itu tentunya dia memiliki posisi dari sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Nah, singkat cerita kalau gambar B ini berarti kan dia lebih cenderung memiliki model sigma 1 di vertikal ya. Berarti sama dengan sesar normal gitu kan, gambaran sesar normal. Dan nanti juga kita bisa memplot di diagram Moore-nya. Kita punya nilai sigma 1, kita punya nilai sigma 2, dan kita punya nilai sigma 3. Karena ini sesar, berarti dia sudah melewati batas-batas tertentu. Nah, mungkin sesar-sesar yang ditemukan itu masih dalam cakupan di sini ya. Jadi dia hanya fail secara internal saja, tapi dia tidak fail secara luas di luar. Oke. Ini di Moore 3 dimensi teman-teman ya. Karena ada 3 dari sumbu stresnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini kita bisa katakan metode untuk menentukan sigma 1, sigma 2, dan juga kita merekonstruksi apa yang ditemukan di lapangan, baik tadi pitch, lineation, strike depth dari bidang SAR ya, pada diagram Serenet. Nah, ini mungkin nanti akan diperkuat pada praktikum teman-teman ya. Oke, ini adalah tampilan dari apa yang kira-kira ditemukan berdasarkan data. Jadi ini lebih ke arah gambaran dari Starnetnya ya. Jadi nanti penunjukan pergerakan antara hanging wall dengan footwall, dan nantinya dihubungkan dengan proses start tertentu. Jadi kita katakan begini. Ketika rekan-rekan memplotting data-data sesarnya, maka nanti kita bisa mengerucut, bisa melihat dari pola pergerakannya seperti apa. Ya, pergerakan start itu seperti apa, nanti kita bisa menentukan posisinya, yang dimana nanti kita bisa memperkirakan orientasi stres utamanya gitu teman-teman ya. Jadi nanti dari pola-pola ini kita bisa melihat adanya apa namanya polanya, rasionya ya. Kita bisa lihat ini sama dengan 1 kah, atau sama dengan 0 kah, atau 0 lebih dari 1. Artinya teman-teman semua, jadi dengan semakin banyak data, maka akan semakin apa namanya akurat ya, atau semakin tepat apa yang terjadi ya di lapangan. Jadi interpretasi kita akan lebih mudah. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya untuk teknisnya itu nanti bisa kita dapat pada praktikum. Lanjutkan lagi, ini merupakan kinematik pada slip data. Jadi ini juga sama teman-teman, ini dijelaskan di praktikum, nanti teman-teman bisa lihat mungkin ya. Nah, ini nanti mungkin saya akan langsung ke file mechanism saja untuk menjelaskan ini. Baik, nah, ada juga yang kita sebut sebagai step over. Nah, ini nanti sebenarnya ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada transtension maupun transpression. Nah, tetapi kita kaitkan dulu ya dengan apa yang kita sebut sebagai step over. Jadi ketika bendanya bergeser teman-teman seperti ini ya, dia bergeser secara horizontal anggaplah, dia menghasilkan ruang yang terbuka. Ruang terbuka ini seringkali diisikan, ini kompresinya di gini, extension di sini ya, compression di sini, extension di sini. Berarti dia bukannya ke arah sini. Di sini dia terbuka dan seringkali terisi oleh mineral. Yang ini kita sebut sebagai vein begitu ya. Nah, tetapi karena ini terbuka, di satu sisi yang lain maka ada yang tertekan ya.
Nah, ini kita sebut sebagai stellolith. Kadang kalau ini terjadi pada spesifik pada batu gamping begitu ya. Ini stellolithnya. Stellolith terbentuk seperti itu. Jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup seperti itu kan. Sama juga seperti ini. Ini kan stellolith ini juga kalau dari batu gamping dia akan sangat mudah terjadi ketika dia mengalami secara normal. Dia ditekan dari sini, maka ditekan dari sini kan, ada stellolithnya begini gitu. Berarti stellolithnya begini harusnya. Tapi kan karena dia kena sesar berarti begini gitu ya. Nah, gitu. Jadi seolah-olah begini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau misalkan kita ada kesempatan lihat batu gamping. Sama juga kalau misalkan dari samping gini ya berarti tinggal dibalikin aja. Begini kan. Gitu. Nah, oke. Ini sebagai tambahan ya teman-teman ya. Pun juga dengan vein juga kita sudah tahu ya dia bisa menentukan pergerakan. Ini kan singkat cerita dia bergeraknya berarti ini ya menggeser begini kan ke arah sini dan ke arah sini. Gitu. Ini vein. Dan fan ini juga sama. Nah, teman-teman ini sudah dijelaskan juga pada video pembelajaran sebelumnya. Bahwasanya fan juga bisa menentukan pergerakan. Lihat dari seperti ini ya. Ini perkembangannya. Jadi teman-teman silakan di ini. Nah, oke, selain dari fitur-fitur tadi sudah ada charter mark, penanggahan ya, silicon line, sudah ada groove, sudah ada fan tadi ya. Juga ada kekar-kekar. Nah, dari dikes juga bisa. Jadi dari batuan terobosan ketika kita tentunya melihat offsetnya teman-teman ya. Dan ini sangat membantu sekali ketika kita eh, daerah pemetaan kita itu cenderung batuan kristalin atau batuan beku gitu ya. Baik maupun metamorf lah. Itu kan sangat sulit sekali melihat offsetnya. Kalau metal masih bisa lihat offset. Kalau dari granit misalkan ya. Granit kan sangat sulit sekali ya karena dia biasanya muncul secara masif. Nah, dengan adanya dikes ini, dengan offset dikes seperti digambar ini aja ya, teman-teman bisa lihat ya, dia ada offset. Nah, ini bisa kita katakan ini merupakan ada ini ya sesarnya, atau bisa kita setidaknya bukan sesar lah, setidaknya kita bisa melihat arah stres yang bekerja pada batuan ini tuh ke arah mana sih. Kalau begini ya tentunya kita bisa bisa katakan cenderung begini begitu ya gerakannya, bukan bukan begini yang jelas, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kemungkinannya adalah begini. Tentunya ini kan dari model 2 dimensi, dari gambaran satu sisi saja, perlu kita lihat lagi dari sisi yang lain. Makanya kita bisa katakan ini separation saja. Oke, baik. Dan yang ini menuju yang terakhir ya teman-teman semua. Jadi ada yang kita sebut juga sebagai focal mechanisms pada stres. Jadi sebenarnya sesar itu dia pasti memiliki dua bipol, bukan dua ya, apa bihedral. Mohon maaf, nanti mungkin bisa lihat di video di praktikum ya, saya sudah sampaikan tapi mungkin saya lupa istilahnya. Jadi dia memiliki 4 sisi teman-teman semua. Di mana, nah seperti ini ya. Jadi di mana sebenarnya dia memiliki dua bidang, bukan 4 sisi, dua bidang yang membagi sisi ke dalam 4, 1, 2, 3, 4. Gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan ada kondisi tertentu, dia hanya membagi ke dalam dua sisi. Ataupun sebenarnya ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi kalau singkat cerita, ini vokal mekanisme itu sebenarnya untuk memudahkan kita atau menggambarkan suatu daerah yang menunjukkan eh, apa namanya dominasi arah stres tertentu. Ini biasanya dipakai untuk menentukan gempa bumi ya. Jadi gempa bumi ini dari teman-teman dari geofisika di record datanya lalu diolah menjadi vokal mechanisms, dan nanti dari vokal mechanisms ini dari teman-teman geologi ini menginterpretasi sesar apa yang terjadi di daerah sini ya, di daerah tertentu. Nah, teman-teman semua, gambaran vokal mechanism ini sebenarnya sudah sempat saya jelaskan juga di pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana gambaran yang berwarna putih ya, dalam gambar ini bisa dikatakan titik P atau pressure ya, atau tekanan. Jadi artiannya sigma 1 di titik pusat nih, ini sigma 1. Sedangkan T ini sigma 3 lah, tensile ya, kita kaitkan dengan sigma 3. Jadi gambaran beach ball, vokal mechanism beach ball itu bahasa slangnya dari vokal mechanisms. Itu ketika warna hitamnya di samping gitu ya, warna putihnya di tengah, itu model desa normal. Ketika begini, ketika yang
hitamnya di tengah, berarti kan tensel di tengah ya. Artian tensel di vertikal, sigma 1 di kompresif di horizontal. Artinya menghasilkan sesar naik begitu ya. Dan ketika tidak ada pressure sama tensel di masing-masing di tengah, maka di tengah itu pasti sigma 2 begitu ya. Yang tengah-tengahnya intermediate. Jadi di sini akan menggambarkan sesar geser. Eh, di sini karena memang tidak ada ya, jadi dia tidak ada dipnya sama sekali, jadi dia memiliki arah bentukan vertikal, tapi ini sangat jarang sekali terjadi. Dan yang bagian sini, ketika P dan T-nya itu di horizontal, maka di tengah itu pasti akan ada sigma 2 ya, tengah-tengah. Di sini akan menghasilkan strike slip begitu ya. Dimana di bagian sini ini rezim dari tensile, di sini rezim dari kompresif. Nah, oke ya. Nah, ini ketika kita lihat sesar anjak saja ya. Di yang warna hitam, di warna ini kan berarti daerah dari rezim tensile. Dengan di sini rezim kompresif, maka dia menunjukkan model seperti ini. Nah, saya coba singkat saja. Nah, teman-teman perhatikan, ini sebenarnya gambaran stereonet juga. Jadi dia memiliki bidang besar seperti ini, teman-teman. Nah, besar seperti ini, gitu. Lalu dia sigma satunya di sini kan, berarti dia didorong ke arah sini. Jadi dia miring begini. Dia miring begini ya. Dia didorong dari arah sini. Dorong begini. Jadi dia bendanya pasti akan naik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sama rekan-rekan semua. Oke, baik, kita masuk ke bagian air. Jadi ini restorasi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, misalkan kayak vein muncul, itu kan di awal jumpa di pekan lalu di video tentang vein, itu saya mengatakan vein ini bermanfaat atau berguna untuk mengukur strain, gitu ya. Strain itu kan berarti ada perubahan bentuk ya. Nah, ini bisa mengungkapkan kinematika dan strain juga. Nah, kita lihat di sini. Kita di sini memiliki, anggaplah ini vein ya teman-teman ya. Diisi semuanya. Nah, kalau misalkan kita restorasi begini. Nah, kita keluarin semua volume vein dan kita tumpukan ke sini, maka kita memiliki bentuk awal. Nah, seperti ini ya. Dan ternyata vein yang bertambah itu sekitar berapa volumenya, kan kita bisa hitung. Terus dia bertambah ke arah mana, bagaimana kinematikanya. Ini dijelaskan. Nah, ini yang kita sebut sebagai restorasi. Dan ini juga sering dilakukan oleh teman-teman, oleh ahli-ahli geologi struktur di perusahaan migas ya. Jadi untuk merestorasi, untuk melihat bagaimana sih sejarahnya dan bagaimana konsep trapnya, bagaimana pengendapannya dan sebagainya. Nah, ini nanti mungkin di praktikum kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan restorasi. Oke, baik, ini kesimpulannya teman-teman, silakan nanti ditelah lagi. Cukup panjang videonya karena memang materinya cukup banyak. Harapannya bisa disimak dengan baik ya, pelan-pelan saja gitu ya, yang penting bisa fokus. Nah, ini ada tambahan untuk ini merupakan peta geologi ya, peta geologi dari Andi Mangga begitu di lembar Tanjung Karang. Nah, ini yang mungkin jadi problem buat rekan-rekan, bagaimana sih Pak menggambarkan geologi secara secara penampang gitu ya, secara tampilan vertikal begitu. Nah, pertama kan kita menggambarkan misalkan ini sesar naik teman-teman ya. Dan yang warna ungu ini adalah batuan metamorf, ini kompleks Gunung Kasih misalkan ya. Ini ada beberapa batuan ya. Kita bisa lihat nih ada warna hijau, kuning dan warna coklat begitu. Nah, sesar naik begini, artinya di sini merupakan bagian yang naik ya. Kita anggap ini hanging wall, ini bagian footwall. Nah, ketika kita menarik penampang dari arah sini, ini adalah titik A, ini titik B, maka kita koreksikan ini A, dan ini B. Itu ya, B-nya ya di ujung. Kita geser dulu sini. Nah, B-nya di ujung. Nah, tentunya hanging wall-nya itu berada di zona B. Dan footwall itu lebih ke arah A. Berarti di sini footwall-nya nih. Bagian sini berarti bagian footwall, bagian hanging wall mungkin pada sini. Nah, tinggal kita ukur aja sesarnya. Dia memiliki strike di berapa? Singkat cerita seperti ini nih. Sesarnya. Oke, berarti di sini bagian hanging wall-nya dan di sini bagian footwall-nya. Ini bagaimana cara menggambarkan sesuatu sesar. Ini kita anggap sesar naik. Dan yang kedua, kita lihat gambar sesar normal. Ini, sorry, bukan sesar normal. Kita menggambarkan lipatan. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang bingung ya. Pak, saya memiliki penampang begini. Ya, di sini ada batuan dengan arah dipnya ke arah sini. Di sini ke arah sana. Mungkin di sini ada sunlight juga ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, nanti kita bisa gambarkan, berarti kan ini ada lipatan di sini. Nah, mungkin
bisa kita katakan di sini ada bagian dipnya ke sini, di bagian sana ada dip yang ke arah kanan kan. Nah, mungkin lipatannya tidak terlihat, tapi kan kalau kita misalkan kita korelasi bisa begini. Nah, dia akan turun begini, dia ke sini lagi gitu kan. Ada lipatannya begini ya dan seterusnya. Teman-teman bisa korelasi seperti itu gitu ya. Oke, baik, mungkin saya cukupkan penjelasannya cukup panjang, semoga bisa dipahami dan bisa fokus teman-teman semua. Semoga materinya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan ketika ada yang salah, tolong dikoreksi begitu ya, bisa dikoreksi di kolom komentar maupun bisa ditanyakan langsung di kelas atau diklarifikasi di kelas. Terima kasih, kita jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.